Salam jumpa anak-anakku dalam pertemuan pertama kita pada mata pelajaran sejarah kelas 11. Hari ini, Ibu akan menjelaskan materi proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dengan kompetensi dasar, menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, dengan mempelajari bab ini kalian dapat mengetahui latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dan bagaimana kronologi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara meliputi: pertama, apa saja faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara? Yang kedua, proses kedatangan bangsa Portugis yang terdiri dari Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Dan yang ketiga, kedatangan bangsa Spanyol yang terdiri dari Christopher Columbus, Ferdinand Magalhães, dan Juan Sebastian Elcano. Dan yang keempat, kedatangan bangsa Inggris. Yang kelima, kedatangan bangsa Belanda yang disertai dengan latar belakangnya kemudian diprakarsai oleh Willem Barents, Cornelis de Houtman, dan Jacob van Eyck. Oke, kita bahas tahap awal apa yang menjadi faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, yaitu pertama, jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani. Ini yang menyebabkan bangsa Eropa menjadi kesulitan dalam bidang perdagangan, sehingga bangsa Eropa juga mengalami kesulitan dalam memperoleh hasil rempah-rempah. Konstantinopel, terutama Bandar Byzantium, biasa digunakan sebagai bandar penghubung perdagangan antara benua Asia dan benua Eropa. Sehingga ini menjadi satu daerah yang sangat penting sebagai bandar atau pusat perdagangan pada saat itu. Faktor yang kedua yaitu adanya kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur. Marco Polo adalah seorang pedagang dari Venesia atau Italia yang melakukan perjalanan hingga ke Cina, dan perjalanannya itu sendiri dituang dalam buku Book of the Travelers. Faktor ketiga, adanya penemuan Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Teori ini juga didukung oleh tokoh lainnya, yaitu ilmuwan Galileo Galilei. Faktor keempat, penemuan kompas, navigasi, dan ilmu kartografi atau ilmu pembuatan peta. Jadi ini merupakan beberapa kemajuan teknologi pada saat itu yang juga mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan samudra yang pada akhirnya menemukan bumi Nusantara. Yang kelima, adanya semangat reconquista, yaitu semangat pembalas terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya. Ya anak-anakku, selain itu juga ada tujuan bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra, yaitu gold, glory, gospel, yang biasa kita kenal dengan sebutan 3G, gerakan 3G, glory, gold, dan gospel. Gold yaitu memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang, serta hasil rempah-rempah. Glory
yaitu memburu kejayaan dan kekuasaan. Sedangkan gospel yaitu menyebarluaskan ajaran dan agama Nasrani atau agama Kristen. Proses kedatangan bangsa Portugis. Tokoh pertama yang melakukan penjelajahan samudra yaitu Bartolomeu Dias pada tahun 1486. Bertolak dari Lisabon, Portugis, bergerak ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika yang kemudian diberi nama Tanjung Harapan. Kemudian Bartolomeu Dias kembali lagi ke Portugis karena ada gelombang atau badai yang besar. Berikut adalah gambar dari Bartolomeu Dias dan jalur dari perjalanan Bartolomeu Dias. Tokoh yang kedua yaitu Vasco da Gama pada tahun 1498. Bertolak dari Lisabon ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan benua Afrika, kemudian melanjutkan perjalanan sampai di Calicut, India. Tokoh yang ketiga, Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque bersama armadanya berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan sampai di Maluku pada tahun 1512 dan bersahabat dengan Ternate. Sultan Ternate yang waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore, kemudian Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan monopoli perdagangan rempah-rempah. Berikut kedatangan Spanyol ke Nusantara. Tokoh pertama yaitu Christopher Columbus. Christopher Columbus bermaksud mencapai Hindia Timur dari arah barat. Setelah berlayar 2 bulan, Columbus singgah di Kepulauan Bahama, Karibia. Columbus mengira bahwa ia telah sampai di Hindia dari arah barat, sehingga dia menamakan penduduk asli kawasan itu sebagai orang Indian. Ternyata dia keliru. Kekeliruan Columbus itu menghasilkan sebutan Hindia Barat untuk Amerika. Kemudian yang kedua, ekspedisi Magallanes dan Juan Sebastian Elcano. Dari Spanyol ke arah barat menyusuri pantai timur Amerika, sampai di ujung selatan benua Amerika, kemudian mengarungi Samudra Pasifik yang sangat luas dan tenang, sampai di Masava, Filipina. Di sana Ferdinand Magallanes tewas oleh orang Matan akibat konflik suku. Kemudian sisa pasukan di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano melanjutkan perjalanan ke Maluku dan pulang ke Spanyol lewat Tanjung Harapan. Akibat bertemunya Portugis dan Spanyol di Maluku, maka muncul perjanjian Saragossa pada tahun 1526 yang isinya pembagian wilayah operasional perdagangan Portugis di Maluku sedangkan Spanyol di Filipina. Jadi, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan beranjak ke Filipina, sedangkan Portugis tetap melanjutkan perdagangannya di Maluku. Berikut bisa kita lihat peta jalur pelayaran Spanyol. Di sini juga terdapat perjalanan Marco Polo dan tokoh-tokoh pelayaran bangsa Spanyol. Berikut kedatangan Inggris ke Nusantara. Dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai ke India. Para pelaut dan pedagang Inggris masuk di India pada tahun 1600. Inggris justru memperkuat kedudukannya di India dan membentuk kongsi dagang, yaitu
East India Company (EIC). Sejak tahun 1600, East India Company mendapat hak khusus dari pemerintah Inggris untuk menangani perdagangan di Asia. EIC memiliki hak penuh dalam monopoli perdagangan di Asia. Orang-orang Inggris sampai ke Indonesia pertama kali semenjak sewaktu penjelajahan oleh Drake singgah di Ternate pada tahun 1579. Selanjutnya, ekspedisi lainnya dikirimkan pada akhir abad ke-16 melalui kongsi dagang yang diberi nama East India Company. EIC ini mengemban misi untuk mengadakan hubungan dagang dengan Indonesia. Pada tahun 1602, armada Inggris sampai di Banten dan berhasil mendirikan loji di sana. Berikut kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Latar belakangnya, meletusnya perang selama 80 tahun antara Belanda dengan Spanyol pada tahun 1568 sampai 1648. Maka oleh Spanyol, para pedagang Belanda tidak diizinkan membeli rempah-rempah yang berpusat di Lisabon. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol, mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra. Dengan adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari Jan Huygens van Lieshoten. Tokohnya yaitu Willem Barents, namun dia gagal sehingga dilanjutkan dengan Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Menempuh perjalanan ke Tanjung Harapan, kemudian dilanjutkan sampai di Banten. Awalnya kedatangan mereka diterima baik oleh rakyat, tetapi karena kesombongan dan keangkuhan Cornelis de Houtman, sehingga rakyat Banten menolak dan mengusir Cornelis de Houtman beserta rombongannya, sehingga mereka meninggalkan Banten dan kembali ke Belanda. Ekspedisi berikutnya oleh Jacob van Heemskerck tahun 1598. Rombongannya tiba di Kepulauan Nusantara dan mendarat di Banten. Kedatangan mereka disambut baik oleh rakyat Banten. Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan. Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Dari Tuban, pelayaran dilanjutkan ke timur menuju Maluku di bawah pimpinan Jacob van Eyck. Mereka tiba di Maluku pada tahun 1599 dan kedatangan mereka juga diterima baik oleh rakyat Maluku dan diberi kebebasan untuk berdagang. Dari situ banyak kapal-kapal yang sudah mulai berdatangan untuk melakukan perdagangan hasil rempah-rempah. Ya anak-anakku, demikian materi yang Ibu berikan di hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Dan tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan sejarah di minggu depan. Salam sehat semuanya.